Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salisa Aulia dan Salwa Regia Amalia akan menjelaskan materi tentang konflik perang Cina-Jepang. Penyebab konflik. Konflik Cina dan Jepang secara khusus disebabkan oleh pemberontakan Tonghak di Korea. Tonghak adalah sebuah partai konservatif yang menganut ideologi campuran antara Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme. Pemberontakan ini merupakan perang antara golongan konservatif kaum Tonghak dengan golongan progresif. Pada waktu itu, golongan konservatif meminta bantuan ke Cina, sedangkan golongan progresif meminta bantuan ke Jepang. Karena alasan tersebut, Cina dan Jepang sama-sama mengirim pasukannya ke Korea yang berhasil memadamkan pemberontakan Tonghak. Namun, Cina dan Jepang sama-sama tidak mau menarik kembali pasukannya dari Korea, yang membuat hubungan keduanya pun menjadi tegang. Melihat permasalahan ini, Rusia yang juga mempunyai kepentingan ekspansi ke Asia mengancam akan turun tangan apabila Cina dan Jepang tidak menarik pasukannya dari Korea. Pertempuran ini terjadi karena konflik Jepang dan Cina yang memperebutkan kendali atas Korea. Pada mulanya, Jepang dan Cina merupakan dua negara yang menjalin persahabatan, baik secara resmi melalui utusan-utusan maupun secara tidak resmi dengan hubungan perdagangan yang sudah ada sejak dinasti Ming. Namun, hal ini berubah saat terjadi pembaruan di Jepang pada akhir abad ke-19 atau disebut Restorasi Meiji, yang berhasil membangun negara ini menjadi lebih kuat. Dengan semakin maju dan kuatnya Jepang, negara ini berambisi menguasai daerah-daerah di sekitarnya, termasuk Korea yang kemudian memicu Perang Cina-Jepang I. Saat itu, Cina telah merampas kemerdekaan Korea dan menutup daerah itu bagi Jepang. Hal inilah yang membuat Jepang merasa harus menghancurkan Cina dulu sebelum memasuki daerah lainnya. Selain itu, Korea merupakan negara yang kaya akan bahan mentah untuk industri sehingga Jepang tertarik untuk menguasainya. Korea juga bisa dijadikan sebagai tempat pemindahan atau penampungan sebagian penduduk, karena saat itu Jepang telah padat. Karena alasan tersebut, Cina dan Jepang sama-sama mengirim pasukannya ke Korea yang berhasil memadamkan pemberontakan Tonghak. Jalannya Perang Cina-Jepang I. Perang Cina-Jepang I berlangsung di beberapa wilayah dan dalam waktu tertentu. Perseteruan Songwan, 29 Juli 1894. Pada Juli 1894, Jepang melakukan penyerangan mendadak terhadap Cina di Teluk Asan. Cina pun merusak jalan, jembatan, dan membuat parit untuk menghalangi tentara Jepang yang bergerak menuju Songwan. Namun, langkah itu tetap bisa diatasi Jepang dengan meledakkan meriam di parit yang dibuat Cina. Perang di Songwan pun dimenangkan Jepang. Pertempuran di daratan Cina akhir 1894. Jepang mulai menduduki beberapa kota di Cina dan semakin dekat dengan ibu kotanya, yaitu kota Beijing. Kemenangan Jepang di Sungai Yalu juga mempermudah merebut kota Ziulenseng dan Andong yang dilakukan pada malam hari dan mengagetkan tentara Cina. Kota Mukden menjadi target Jepang yang berikutnya. Begitu pula dengan Port Arthur guna menduduki semenanjung Liaodong dan menyeberang ke kota Weihai di provinsi Shandong. Di saat yang sama, Jepang juga menyeberang ke bagian utara dan mampu menguasai kota Haisheng di provinsi Liaodong yang sudah masuk Manchuria. Selain itu, Jepang juga bisa menduduki wilayah Pulau Formosa atau Taiwan. Perang Cina-Jepang I pun berakhir dengan kemenangan Jepang. Perjanjian Shimonoseki. Perang Cina-Jepang I dinyatakan usai setelah Perjanjian Shimonoseki ditandatangani pada 17 April 1895. Berikut ini isi Perjanjian Shimonoseki, yaitu Cina mengakui kemerdekaan Korea, Cina menyerahkan sebagian Manchuria kepada Jepang, Cina menyerahkan Taiwan dan Kepulauan Pescadores kepada Jepang, Cina mengganti kerugian perang sebesar 200 juta tael, Weihai akan diduduki Jepang selama Cina belum membayar kerugian perang, dan semenanjung Liaodong diserahkan kepada Jepang. Perang Cina-Jepang II. Perang Cina-Jepang II atau Second Sino-Japan War berlangsung dari 7 Juli tahun 1937 sampai 9 September tahun 1945. Peperangan ini merupakan kelanjutan dari Perang Cina-Jepang I tahun 1894 sampai tahun 1895 dengan skala lebih besar. Meski Jepang telah meraih kemenangan pada Perang Cina-Jepang I, ternyata perseteruan dua negara ini masih berlanjut. Salah satu sebabnya adalah Jepang menganut paham Hakko-Ichiu sehingga ingin mendominasi negara-negara di Asia Timur Raya.
termasuk Cina, secara politis dan militer. Perang Cina-Jepang II berakhir pada 1945, tidak berselang lama setelah menyerahnya Jepang terhadap sekutu dalam Perang Dunia II. Perang Cina-Jepang II. Pada Perang Cina-Jepang II, Jepang tidak hanya menghadapi orang yang memegang kendali pemerintahan di Cina saja, tetapi juga menghadapi negara-negara barat yang sudah lama menanamkan pengaruhnya di timur, seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Belanda. Tidak hanya itu, berbeda dengan Perang Cina-Jepang I yang terjadi di Korea. Dalam pertempuran yang meletus pada tahun 1937 ini, pasukan Jepang berhadapan langsung dengan seluruh rakyat Cina. Meski begitu, dengan waktu relatif singkat, Jepang berhasil menguasai seluruh pantai timur Cina, termasuk ibu kotanya di Nanjing. Hal itu memaksa Cina yang militernya cukup lemah memindahkan pusat pemerintahannya ke Hankou. Di sisi lain, semangat nasionalisme dari semua lapisan rakyat Cina mulai berkobar. Partai Komunis Cina pun segera mengulurkan tangan untuk bekerja sama dengan pemerintah yang berasal dari Partai Kuomintang. Padahal sebelumnya dua partai ini tidak mempunyai hubungan yang baik. Pasukan komunis kemudian melakukan perlawanan dengan cara gerilya dan mendapatkan bantuan dari Rusia. Sementara itu, Partai Kuomintang mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat dan Inggris melalui jalur Burma Road yang menghubungkan Myanmar, Lanchinyo, dan Cina Kowloon. Namun, pada 27 Juli 1940, jalur ini ditutup Jepang setelah mengetahui bantuan dari Inggris. Kendati demikian, pada 16 November 1940, jalur ini dibuka kembali. Pada akhirnya, Jepang tidak mampu merampas lebih jauh lagi setelah menyerbu daerah utara dan timur, serta menduduki daerah pantai. Cina dengan daerahnya yang luas dan penduduknya yang banyak sulit dikalahkan Jepang yang merupakan negara kecil. Kendati demikian, Jepang sempat membentuk pemerintahan boneka di daerah yang berhasil didudukinya. Beberapa pemerintahan boneka yang dibentuk Jepang yaitu Mongolia pada Oktober tahun 1937 di bawah pimpinan Pangeran Yung, Penping pada pertengahan Desember di bawah pimpinan Wang Kemit, Nanjing pada Maret 1940 di bawah pimpinan Wang Qingwei. Akhir Perang Cina-Jepang II, meski sempat unggul, pada akhirnya Jepang tetap tidak mempunyai militer yang cukup banyak untuk menguasai seluruh wilayah Cina. Ditambah lagi, saat itu tentaranya juga dikerahkan di Pasifik untuk berperang melawan sekutu dalam Perang Dunia II. Seperti diketahui, keinginannya untuk membentuk negara Asia Timur Raya membuat Jepang tidak hanya menghadapi Cina, tetapi juga bangsa Barat yang sudah lama bercongkol di Asia Tenggara. Pada 14 Agustus 1945, Jepang resmi menyerah tanpa syarat pada pihak sekutu setelah dua kotanya dibom atom oleh Amerika Serikat. Beberapa minggu setelahnya, Perang Cina-Jepang II juga berakhir karena Jepang tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan Cina. Dampak Perang Cina-Jepang II. Dalam Perang Dunia II, Cina masuk dalam salah satu dari The Big Five bersama Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Prancis. Perang Cina-Jepang II merupakan perang di Asia terbesar pada abad ke-20. Tidak heran jika pertempuran ini menimbulkan banyak dampak. Akibat perang ini, Cina menderita kerugian ekonomi secara langsung sebesar lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat dan kerugian tidak langsung senilai 500 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, lebih dari 35 juta tentara dan rakyat sipil Cina meninggal dunia dalam Perang Cina-Jepang II yang berlangsung selama 8 tahun. Jumlah tersebut diperkirakan setara hampir 8% dari total populasi Cina pada tahun 1928. Sedangkan pihak Jepang diduga kehilangan 1,5 juta tentaranya untuk Perang Cina-Jepang II. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.